Solo, pukul 3.45 pagi. Angin pagi menyelinap lewat celah-celah jendela kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Di sudut kota yang tak pernah masuk dalam brosur pariwisata, di sebuah gang sempit yang bahkan tak tercatat di peta digital, sebuah rumah kecil berdiri tenang, seperti menyembunyikan kisah yang tak banyak orang tahu. Rumah itu hanyalah bangunan berdinding bata yang diplester seadanya, dengan atap seng yang berisik bila hujan turun. Letaknya di antara deretan rumah-rumah padat penduduk, berdempetan tanpa halaman, tanpa pagar, dan hanya memiliki satu pintu kecil yang langsung menghadap gang selebar 2 meter. Disitulah tinggal Jarwo dan ibunya. Dua jiwa yang bertahan dari kerasnya hidup dengan modal tabah dan cinta yang tak bersyarat. Jarwo bangun tanpa alarm. Seperti sudah menjadi bagian dari ritme tubuhnya. Ia terjaga sebelum ayam jantan mulai berkokok. Ia duduk sejenak di tepi dipan kayu yang setiap malam jadi tempatnya merebahkan lelah. Ruangan tempat ia tidur juga jadi ruang tamu sekaligus ruang makan. Di pojok ruangan ada televisi tabung lama yang jarang menyala. Di atas lemari plastik biru, foto almarhum ayahnya tersenyum kaku dalam bingkai kayu. Wajah lelaki itu tak pernah hilang dari ingatan Jarwo. Sosok yang dulu mengajarinya cara membungkus nasi dengan cepat, menakar bumbu tanpa harus mencicipi. Jarwo menguap kecil, lalu berdiri dan menggulung sarungnya. Ia melangkah pelan ke dapur, tempat ibunya, Bu Agini, sudah lebih dulu sibuk. Meski usia Bu Agini sudah menjelang 60, tubuhnya masih tampak sigap. Matanya sayu, tapi geraknya terlatih. Ia sedang mengiris bawang merah dan bawang putih, yang aromanya langsung memenuhi ruangan kecil itu. Dapur mereka tak lebih dari ruangan 2x2 meter. Lantainya semen kasar. Kompor gas kecil menyala pelan di sudut ruangan, di atasnya panci besar berisi santan mendidih yang menguar harum. Di sisi lain, meja kayu dipenuhi bahan-bahan. Beras yang sudah direndam, telur rebus, bihun goreng, orek tempe, sambal kacang, dan kerupuk yang belum digoreng. Tak ada kulkas. Semua bahan harus habis hari itu juga. Atau akan mubazir. Mari, Mas. Udah bangun? Air wudunya udah ibu siapin tadi, kata Bu Agini tanpa menoleh. Jarwo mengangguk dan tersenyum kecil. Ia tahu ibunya tak pernah membiarkannya bangun tanpa mendapati air hangat di ember kecil dekat kamar mandi. Setelah salat subuh, Jarwo langsung mengenakan kaos oblong dan celana training. Tak lama kemudian, ia sudah duduk di depan meja, menakar beras yang akan dikukus 2 kali seperti biasa. Rahasia nasi uduk mereka ada pada proses kukus yang sabar. Itu yang dulu selalu dikatakan ayahnya. Mas, hari ini kayaknya bikin 100 bungkus ya? Tanya Bu Agini pelan, sambil melipat daun pisang yang sudah dipanaskan. 100? Banyak banget, Bu. Biasanya kan cuma 70. Siapa tahu ada rezeki lebih hari ini, jawab Bu Agini sambil tersenyum. Kalau ada sisa, bisa kita bagi-bagi ke tetangga. Jarwo tak membantah. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Ibunya memang begitu. Di tengah sempitnya hidup, selalu ingin memberi. Kadang Jarwo bingung, dari mana ibunya belajar ikhlas seperti itu. Sambil membungkus nasi, pikirannya melayang. Ia melihat wajah ibunya yang mulai keriput, tangan yang dulu menggendongnya kini gemetar saat mengiris cabai. Ia tahu waktu tidak bisa dilawan. Dan di antara banyak hal yang belum bisa ia berikan pada ibunya, ada satu mimpi yang terus ia simpan rapat-rapat dalam hati, membawa Bu Agini ke tanah suci. Bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk disyukuri di media sosial. Tapi murni karena ia tahu, ibunya sudah sejak muda ingin ke sana. Setiap malam Jumat, Bu Agini selalu membuka Al-Quran kecil dan berdoa, lama, tanpa suara. Jarwo tak pernah bertanya apa yang diminta, tapi ia yakin, salah satunya adalah bisa menyentuh Ka'bah, meski sekali dalam hidup. Tiba-tiba, dari luar, terdengar langkah kaki dan suara roda gerobak dorong yang bergesekan dengan aspal. Tetangga sebelah, Pak Slamet, penjual bubur kacang hijau, juga mulai keluar. Hari mulai bergerak. Suara adzan subuh terdengar lirih dari masjid ujung gang, disusul oleh gemericik air dan batuk-batuk tua dari rumah tetangga lainnya. Gang sempit itu perlahan terbangun dari tidur. Dan seperti biasa, rumah kecil milik Jarwo jadi salah satu yang pertama menyala. Jarwo mengangkat termos besar warna biru yang catnya mulai pudar. Di dalamnya, nasi uduk hangat ditata rapi, dibungkus dengan daun pisang yang masih segar. Ia menaruhnya di depan warung mungil milik ayahnya dulu,
yang hanya beratapkan terpal biru dan dinding triplek. Meja kecil ditata, kursi plastik dikeluarkan, dan toples berisi kerupuk ditaruh di sudut. Warung kecil itu tak seberapa. Tapi di sana, impian besar sedang dipelihara. Dengan setiap bungkus nasi uduk yang terjual, Jarwo berharap bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan tabungan. Ia bahkan punya celengan dari kaleng susu yang ia sembunyikan di balik lemari, hanya dibuka jika keadaan darurat. Dan pagi itu, saat matahari mulai mengintip dari balik atap rumah tetangga, dan harum nasi uduk memenuhi gang sempit, Jarwo menatap ibunya yang sedang menyapu di depan rumah. Hatinya penuh. Dalam diam, ia berdoa, dalam hati, seperti biasa. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku ingin membawa ibu ke rumah MU. Suatu hari nanti. Walau belum tahu bagaimana caranya. Pagi menjelang pukul 6 saat langit Solo mulai berubah warna, dari kelabu ke biru muda yang lembut. Cahaya matahari menelusup perlahan ke ganggang kecil dan membangunkan denyut kehidupan kota yang tak pernah tergesa-gesa. Di ujung gang sempit itu, warung kecil milik Jarwo sudah ramai dikerumuni langganan-langganan tetap. Warung itu sederhana. Meja kayu lapuk, beberapa bangku plastik, termos besar berisi nasi uduk hangat, dan toples kerupuk yang selalu hampir kosong sebelum jam 9. Tapi suasana yang diciptakannya tak tergantikan. Hangat, akrab, dan menenangkan. Pagi, Mas Jarwo. Wah, kayaknya harumnya nasi uduk hari ini lebih nendang ya? Sapa Pak Budi, tukang becak yang selalu datang lebih awal. Jarwo tertawa kecil. Nggak beda, Pak. Cuma mungkin nasinya lebih sayang sama panjenengan hari ini. Tawa ringan mewarnai pagi itu. Suara anak-anak sekolah yang lewat, deru sepeda motor, dan suara ibu-ibu yang mengobrol sambil mengantri. Semuanya menjadi latar bagi rutinitas yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Jarwo memang dikenal di lingkungan itu. Ia bukan hanya penjual nasi uduk, tapi juga penjaga pagi bagi warga sekitar. Ia selalu murah senyum, tak pernah enggan memberi lebih bila ada pelanggan yang kekurangan uang, dan sering mengirimkan 1-2 bungkus gratis ke rumah-rumah tetangga yang sedang kesusahan. Orang-orang menyayanginya, dan diam-diam banyak yang merasa bangga punya sosok seperti Jarwo di tengah mereka. Pagi itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika Jarwo tengah melayani pelanggan, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi ojek online yang jarang ia buka. Ia menyipitkan mata, membaca pesanan yang masuk. Matanya membesar. Loh, 100 bungkus nasi uduk? Gumamnya pelan. Nama pemesannya tertera, Clara A. Alamat pengantaran. Sebuah kawasan elit di Solo, sekitar 5 km dari gang tempat tinggalnya. Keterangan tambahan, untuk acara kantor kecil, tolong dibungkus rapi, lauk lengkap, dan kirim maksimal pukul 9 pagi. Clara bukan nama yang familiar baginya. Tapi foto profil akun itu menampilkan wajah perempuan muda, cantik, dengan riasan sempurna dan latar belakang ruangan mewah. Di bawah nama itu, ada centang biru kecil, tanda akun terverifikasi. Sejenak Jarwo terdiam. Tangannya yang biasa cekatan pun ikut melambat. 100 bungkus bukan jumlah kecil. Tapi juga bukan hal mustahil. Ia masih punya cukup bahan untuk menyusul produksi tambahan, dan waktu masih memungkinkan. Ia mendongak ke arah ibunya yang duduk di bangku kecil, menyuap bubur pelan-pelan. Ibu, ada pesanan gede. 100 bungkus. Dari orang kaya, kayaknya selebgram gitu. Bu Wagini menatapnya. Senyum lembut muncul di wajah tuanya. Berarti rezeki besar datang pagi ini, Mas. Jarwo mengangguk pelan. Di balik rasa gugup, ada getar harap yang menghangatkan dada. Ia teringat kembali pada tabungan kecil di kaleng susu, yang baru setengah penuh. Dengan orderan ini, mungkin bisa ditambah lebih cepat. Mungkin 1 langkah lebih dekat menuju impian lamanya. Bantu doanya ya, Bu. Semoga lancar, ucap Jarwo pelan. Selalu, Mas. Ibu selalu doakan kamu. Balas Bu Wagini sambil mengelus punggung tangan anaknya. Jarwo dan ibunya segera bekerja lebih cepat dari biasanya. Tak ada waktu untuk istirahat hari itu. Setiap nasi dibungkus dengan cermat, daun pisang dilipat rapi, lauk disusun lengkap, telur, bihun, orek tempe, sambal, kerupuk. Ia bahkan menambahkan potongan kecil mentimun, sesuatu yang jarang ia sempatkan sebelumnya. Pukul 8.45,
Semua sudah siap. Driver ojek online datang tepat waktu. Jarwo membantu memuat kardus-kardus ke dalam tas besar si pengantar, lalu menyerahkan pesanan dengan rasa lega yang bercampur tegang. "Mas, tolong hati-hati ya. Ini penting banget," katanya pada driver. "Iya, Mas. Aman?" jawab si driver dengan santai sebelum melesat pergi. Jarwo berdiri di depan warung, melihat motor itu menghilang di tikungan. Tangannya masih basah oleh sisa uap nasi, tapi hatinya penuh doa. Ia belum tahu bahwa pesanan itu akan jadi titik balik dalam hidupnya. Bahwa nama Clara A bukan hanya pelanggan, tapi sebuah pintu yang akan membawanya ke ujian besar, ke ujung rasa kecewa, dan akhirnya ke panggung harapan yang tak pernah ia duga. Tapi pagi itu, yang ada hanya rasa syukur. "Rezeki orang sabar," bisiknya, sambil menatap langit Solo yang mulai cerah. Matahari belum benar-benar tinggi ketika Jarwo kembali duduk di kursi plastik birunya. Warung kecilnya mulai sepi, hanya menyisakan 1-2 pelanggan yang masih menghabiskan sisa sarapan mereka. Biasanya, saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, dia sudah bisa bersandar sedikit, menikmati teh hangat bersama ibunya sambil menghitung uang hasil dagangan. Tapi hari ini berbeda. Pikirannya tak bisa lepas dari pesanan besar tadi pagi. 100 bungkus nasi uduk. Sudah dikemas rapi, dikirim tepat waktu. Ini bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal harapan. Harapan bahwa mungkin usahanya mulai naik kelas. Bahwa ia bisa menabung lebih banyak untuk mimpi lama yang tak pernah ia ungkapkan sembarangan. Membawa ibunya ke Tanah Suci. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojek online muncul di layar. Jarwo menyipitkan mata, membaca pesan singkat yang baru masuk. Pesanan dibatalkan oleh pelanggan. Jarwo membeku. Tangannya masih memegang ponsel, tapi matanya kosong. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Hanya satu kalimat pendek yang membuat seluruh kerja keras pagi itu runtuh dalam sekejap. Dibatalkan. Dadanya sesak. Otaknya memutar ulang semua. Berapa liter santan yang sudah ia beli, berapa ratus ribu yang dikeluarkan untuk beli telur dan bahan tambahan, berapa banyak waktu dan tenaga yang sudah tercurah pagi tadi. "Ibu," panggilnya dengan suara serak. Bu Wagini yang baru selesai menjemur pakaian, mendekat. Melihat wajah anaknya, ia tahu ada yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut. Jarwo menatap ibunya, lalu menyerahkan ponsel tanpa kata. Bu Wagini membaca perlahan, lalu menghela napas. Ia tak berkata apa-apa, hanya duduk di sebelah Jarwo dan meremas lembut lengan anak semata wayangnya. "Ya Allah, sabar ya, Mas. Mungkin ini bukan rezeki kita hari ini. Tapi bisa jadi rezeki lain sedang disiapkan," ucapnya lirih. Jarwo menggeleng, suaranya pelan, seperti tercekik rasa kecewa. "Tapi ibu lihat sendiri, kan? Semua udah aku kerjain sebaik mungkin. Nasi udah dibungkus, lauk lengkap, sampai kerupuk juga aku beli lebih. Ini nggak adil, Bu." Ia menunduk. Matanya mulai basah, tapi ia tahan. Jarwo bukan tipe lelaki yang mudah menangis. Tapi hari itu, ia merasa seperti dihantam gelombang keras di saat sedang berenang dengan napas terakhir. Bu Wagini mengusap punggung anaknya, menghibur dengan kesabaran seorang ibu yang tahu betul bagaimana kerasnya hidup. "Kita simpan yang masih bagus. Nanti ibu bantu jual ke tetangga, atau kita bagikan ke yang butuh." "Nggak apa-apa, Mas. Ikhlas ya." Sementara itu, jauh di kawasan elit kota Solo, Clara duduk di ruang tamunya yang bergaya minimalis modern. Ia sedang main scroll ponselnya, wajahnya ditekuk kesal. Di hadapannya, kopi latte masih utuh, dingin tanpa sempat tersentuh. Ia membuka aplikasi Instagram Story, lalu mulai merekam dengan ekspresi sinis. "Guys, serius deh. Kadang tuh susah ya cari pedagang yang profesional. Pesan makanan banyak, hasilnya telat, nggak sesuai request, dan nggak ada packaging bagus kayak yang aku minta. Kita bayar, loh, bukan minta gratis." Ia menambahkan caption. "Gini nih kalau udah viral tapi lupa kualitas. No professionalis at all." Tandai berjelek bawah berkolecerah. Followernya segera bereaksi. Ratusan orang melihat story itu dalam waktu singkat. Beberapa ikut menyindir sang penjual, padahal tak tahu ceritanya. Tak sedikit pula yang langsung melabeli dengan kata-kata, "Makanya jangan asal pesan ke warung kaki lima.
Clara merasa puas. Ia merasa sedang memperjuangkan standar layanan. Padahal yang ia lakukan adalah membatalkan sepihak karena merasa nasi bungkus terlalu tradisional untuk standar estetika acara kantornya. Ia tak tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa pria di balik nasi uduk itu sedang duduk termenung di gang sempit, menghitung kerugian sambil berusaha tetap kuat demi ibunya. Sore menjelang. Jarwo menyimpan sisa makanan yang bisa ia selamatkan. Sebagian lauk ia bagikan ke tetangga terdekat. Beberapa anak kecil menerima dengan gembira, tak tahu bahwa itu semua adalah sisa dari kekecewaan yang besar. "Terima kasih, Mas Jarwo. Enak banget," teriak salah satu bocah. Jarwo hanya tersenyum samar. Di balik wajah itu, ada luka diam-diam yang tak terlihat. Tapi ia tidak marah, tidak meledak. Hanya kecewa, diam, dan mulai menyusun ulang kekuatan hatinya. Di dinding kamarnya, masih tergantung kalender lama dengan gambar Ka'bah di pojok kanan atas. Di bawahnya, tertulis tangan. 2026 Umroh bareng Ibu. Jarwo menatap tulisan itu lama. "Mungkin belum sekarang," bisiknya. "Tapi aku nggak akan berhenti." Langit Solo mendung keesokan harinya. Udara pagi terasa berat dan lembab, seperti menggambarkan isi hati Jarwo yang masih muram. Warung kecilnya tetap dibuka, meski semangat yang kemarin sudah terkikis oleh kekecewaan. Ia duduk termenung di bangku plastik yang sama. Tangannya sibuk mengupas telur rebus, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ibunya, Bu Agini, tetap mendampinginya, seolah tahu bahwa luka di hati anaknya belum benar-benar sembuh. Namun dunia di luar gang sempit itu, yang tak pernah terlalu ia pedulikan, sedang bergerak cepat. Di layar ponsel milik salah satu akun gosip lokal Solo Hits banget, sebuah unggahan baru muncul pagi itu. Gambar seorang pria sederhana di warung nasi uduk diapit oleh ibunya, dengan caption yang singkat tapi menggetarkan hati. Penjual nasi uduk ini dibatalkan pesanannya oleh selebgram, rugi besar. Ternyata hidupnya penuh perjuangan. Rawat ibu sendirian, tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah, dan punya mimpi sederhana, ingin ajak sang ibu umroh. Yuk baca kisahnya. Jangan cuma dengar satu sisi. Tak butuh waktu lama, unggahan itu menyebar. Akun-akun komunitas lokal lainnya ikut membagikan, dari info Solo peduli hingga kuliner Solo. Bahkan akun parenting dan motivasi spiritual ikut angkat suara. Semua membagikan satu narasi yang sama, bahwa ada seorang anak laki-laki bernama Jarwo, 37 tahun, yang setiap hari bangun dini hari untuk menyiapkan nasi uduk bersama ibunya yang sudah tua. Yang menolak menikah demi bisa merawat ibunya. Yang tak pernah libur karena tak mau sang ibu merasa kesepian di rumah. Seorang netizen bahkan menuliskan komentar panjang yang viral. "Kalau kamu merasa kecewa karena bungkusannya pakai daun, coba kamu lihat perjuangan tangan yang membungkus itu. Tangan seorang anak yang belum pernah keluar kota karena tiap hari harus jaga ibunya. Hargai perjuangan orang kecil, jangan bully seenaknya." Komentar itu menyentuh hati puluhan ribu orang. Murka netizen mulai mengarah ke Clara. Story yang ia unggah kemarin di-screenshot dan dibagikan ulang. Warganet mulai membanjiri kolom komentarnya. "Kamu kira semua orang bisa sewa desainer makanan? Kamu nggak profesional karena batalkan sepihak. Dia jualan buat ibunya, bukan buat dapat validasi estetik darimu." Clara, yang biasanya menikmati sorotan, kini merasa seperti dibakar api yang ia nyalakan sendiri. Sementara itu, di gang kecil tempat Jarwo berjualan, suasana berubah perlahan. Seorang mahasiswa datang, membeli 2 bungkus nasi uduk dan menyelipkan uang Rp100.000 tanpa meminta kembalian. Lalu muncul rombongan emak-emak komplek yang biasanya jarang ke sana. Mereka datang, memesan, dan berkata, "Mas Jarwo sabar ya. Kami baca kisah Mas semalam. Mas hebat. Ibumu pasti bangga." Jarwo hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia bahkan belum sempat membaca semua yang terjadi di media sosial. Tapi ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Warung yang biasanya sepi setelah pukul 10, hari itu masih ramai sampai menjelang zuhur. Ibunya yang mendengar ucapan orang-orang mulai menatap heran. "Mas, sebenarnya ada apa sih?" tanyanya pelan. Jarwo membuka ponsel, membuka Instagram yang biasanya jarang ia buka. Dan di sana, ia melihatnya. Wajahnya sendiri terpampang di berbagai akun.
Caption-caption penuh pujian dan simpati. Kisah hidupnya, yang selama ini hanya tersimpan dalam hati, kini terbaca oleh ribuan, mungkin jutaan, mata. Tangannya gemetar saat menggulir layar. Ia membaca komentar satu persatu. Ada yang mendoakan. Ada yang menawarkan bantuan. Bahkan ada yang menanyakan nomor rekening. Ia menoleh ke ibunya. Bu, aku nggak ngerti ini semua dari mana. Tapi orang-orang mereka peduli, Bu. Bu Wagini tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Lihat, Mas. Allah kasih jalan dari tempat yang kita nggak sangka. Di luar, hujan tipis mulai turun. Tapi di dalam warung sempit itu, kehangatan mengalir dari tempat yang lebih dalam, hati orang-orang yang tersentuh oleh kisah nyata tentang cinta, bakti, dan keteguhan seorang anak. Dan kisah Jarwo baru saja dimulai. Hari itu langit Solo biru cerah, seolah ikut merayakan sesuatu yang tak biasa. Di gang kecil yang biasa hanya dilalui warga kampung dan anak-anak pulang sekolah, kini tampak kerumunan tak biasa. Kru televisi lengkap dengan kamera besar, kabel panjang, dan seorang reporter perempuan berpakaian rapi berdiri di depan warung sederhana milik Jarwo. Jarwo berdiri kaku. Kemeja kotaknya disetrika rapi oleh sang ibu pagi-pagi sekali, dan rambutnya disisir berkali-kali walau tetap acak-acakan karena gugup. Ia bukan orang yang biasa tampil di depan kamera. Tapi hari ini, hidupnya, yang dulu hanya bergulir dari pagi ke pagi bersama harum nasi uduk dan tawa ibunya, akan disaksikan oleh jutaan orang di seluruh negeri. Pak Jarwo, kita mulai ya. Nanti saya tanya-tanya santai aja, ujar reporter muda itu ramah, dengan mikrofon bersimbol salah satu stasiun TV nasional yang ternama. Jarwo mengangguk kaku. Saat kamera menyala, suara lirihnya terdengar, tentang bagaimana ia mulai jualan nasi uduk sejak ayahnya meninggal, bagaimana ia belajar memasak dari ibunya, dan tentang impian kecil yang ia simpan sejak lama, ingin sekali mengajak sang ibu berangkat umroh, meski uang tabungannya tak pernah cukup karena semua hasil jualan habis untuk biaya harian dan obat-obatan. Wajah reporter itu sempat terdiam. Kru kameranya juga sempat menurunkan alat. Diam sejenak. Tak ada yang menyangka bahwa di balik warung kecil di gang sempit, ada cinta sebesar itu antara seorang anak dan ibunya. Di dalam rumah, Bu Wagini duduk terpaku di depan televisi 21 inci warisan mendiang suaminya. Ia menggenggam remote erat, matanya tak berkedip menatap layar. Dan saat wajah Jarwo muncul di sana, dengan nama, Jarwo penjual nasi uduk, Solo, tertulis di bawahnya, air mata pun jatuh perlahan. Gusti Allah, anakku, bisiknya lirih. Ia menatap layar itu seolah tak percaya. Anak yang tiap hari ia lihat berkeringat memasak, kini duduk di kursi kecil, berbicara tentang hidupnya di hadapan bangsa. Ia merasa bangga, haru, dan tak hentinya mengucap syukur dalam hati. Setelah tayangan itu, dunia Jarwo berubah semakin cepat. Keesokan harinya, datang sekelompok mahasiswa dengan kamera kecil. Mereka membuat dokumenter. Lalu komunitas pengusaha lokal datang, menawarkan pelatihan bisnis dan bantuan renovasi warung. Tidak lama, sebuah surat resmi dari kantor wali kota datang, memberi apresiasi, bantuan modal usaha, dan bahkan menjanjikan tempat jualan yang lebih layak jika Jarwo ingin berkembang. Namun bantuan paling tak terduga datang dari seseorang yang tak disebutkan namanya. Lewat seorang relawan, disampaikan sebuah pesan. Sampaikan ke Mas Jarwo, saya sudah siapkan 2 tiket umroh untuk beliau dan ibunya. Sudah lunas. Jadwal keberangkatan bisa menyesuaikan mereka. Semoga ini jadi doa yang terkabul. Jarwo tak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Ia hanya duduk diam, lalu perlahan menunduk, air matanya jatuh ke lantai dapur. Ia memeluk ibunya erat. Bu, kita jadi umroh. Kita beneran ke Tanah Suci, Bu? Bu Wagini mengusap kepala anaknya. Mas, ini bukan karena Mas sendiri. Ini karena hati Mas bersih. Gusti Allah kasih balasan, meski Mas nggak pernah minta. Di hari yang sama, Jarwo berdiri di depan warungnya. Bukan untuk melayani pembeli, tapi untuk menatap langit Solo yang dulu hanya jadi saksi bisu perjuangannya. Kini langit itu jadi saksi bahwa dari sebuah gang sempit, dengan cinta dan ketulusan, seorang anak bisa menginspirasi negeri. Dan ini belum akhir. Ini baru awal dari harapan yang tumbuh. Angin pagi di Solo terasa berbeda.
Tak sekadar membawa aroma nasi uduk seperti biasanya, tapi juga menyebarkan bisik-bisik haru dan rasa syukur dari sebuah gang kecil yang kini ramai diperbincangkan banyak orang. Di ujung gang itu, tempat yang dulu sempit dan hanya muat 1-2 orang untuk lewat, kini berdiri sebuah gerobak nasi uduk baru berwarna biru tua dengan tulisan, "Nasi uduk Buwagini Mas Jarwo sejak 2010, tercetak manis di sisi kanannya." Gerobak itu bukan sekadar alat jualan, tapi simbol dari perjuangan dan cinta yang tak pernah lelah. Pagi itu, Jarwo membersihkan peralatan masaknya dengan teliti. Kompor gas 2 tungku, panci stainless besar, termos nasi berlapis digital, dan rak-rak bersih yang mengkilap, semuanya baru. Diberikan oleh komunitas dan donatur yang tersentuh kisahnya. Namun meski peralatan modern kini ada di tangannya, Jarwo tetap memasak dengan cara lama, penuh perhatian dan ketulusan. Ia masih memotong daun pandan sendiri, menata telur balado dengan rapi, dan menggulung lontong dengan ujung jemari yang sabar. "Mas, jangan lupa kasih bumbu cinta ya," canda Buwagini dari dapur belakang sambil menyiapkan sambal kacang khasnya. Jarwo tertawa kecil. "Enggih, Bu. Cinta dan doa ibu itu bumbu utama." Tempat jualannya pun kini lebih layak. Ia tidak lagi berdagang di atas trotoar yang rawan diusir Satpol PP. Seorang pengusaha muda menyewakan kios kecil di dekat pasar tradisional, gratis setahun penuh, dengan spanduk dan etalase baru. Namun yang berubah hanya tempat, bukan hatinya. Jarwo tetap menyapa setiap pembeli dengan senyum. Ia masih menambahkan 1 potong tempe lebih untuk langganan lama yang jarang punya uang pas. Ia tetap mempersilakan anak-anak sekolah duduk makan walau belum bayar. Baginya, rezeki bukan soal jumlah, tapi soal niat dan keberkahan. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, Jarwo duduk di bangku plastik di depan kios, menatap jalanan kecil yang mulai sepi. Buwagini datang membawakan teh hangat. Mereka duduk berdampingan. "Ibu bangga sama Mas," ujar Buwagini lirih. Jarwo menggenggam tangan ibunya, yang mulai keriput tapi selalu hangat. "Kalau bukan karena ibu, Mas nggak akan bisa sampai sini." Buwagini menatap anak semata wayangnya dengan mata berkaca. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Tapi bersyukur itu pilihan. Dan kamu sudah memilih yang benar, Mas. Hari itu, di tengah gerobak yang mulai kosong karena laris manis, dan di bawah cahaya senja yang memantulkan warna emas ke wajah Jarwo dan ibunya, ada nasi uduk yang lebih dari sekadar makanan. Itu adalah rasa syukur yang dibungkus daun pisang. Aroma perjuangan yang dimasak dengan sabar. Dan harapan yang selalu disuapi dengan cinta. Clara duduk sendirian di dalam mobil SUV-nya yang berhenti di ujung gang sempit. Pendingin udara menyala, tapi hatinya panas. Di luar, tampak warung kecil yang ramai dikunjungi, dengan spanduk sederhana bertuliskan nama yang beberapa hari lalu hanya ia anggap penjual tak profesional. Jarwo. Ia menarik napas panjang, menatap layar ponselnya, ribuan komentar membanjiri akun Instagramnya. Bukan pujian, bukan emoji cinta, melainkan kalimat-kalimat pedas, tagar boykot, dan kutipan dari kisah hidup Jarwo yang sudah viral di media sosial dan televisi. "Selebgram sok elit, nggak punya hati. Cuma karena pesanan nasi dibatalin, hidup orang bisa hancur." Clara tak menyangkal. Ia dulu memandang remeh pesanan itu. Hanya nasi uduk. Hanya pedagang kecil. Tapi sekarang, nasi itu berubah jadi simbol perjuangan. Dan pedagang itu jadi wajah dari ketulusan yang ia cemooh. Ia turun dari mobil, pelan-pelan. Sepatunya yang biasa melangkah di mal kini menapa hati-hati di paving yang tak rata. Ia merasa kecil. Tapi ia tahu, ini harus dilakukan. Warung itu sedang tutup saat ia tiba. Tapi suara sendok dan panci dari dalam rumah terdengar. Ia mengetuk pelan pagar kayu yang setengah lapuk. Beberapa saat kemudian, Jarwo muncul. Mengenakan kaos polos dan celana pendek, ia mengernyitkan dahi saat melihat tamunya. Wajah yang pernah ia lihat di layar kecil ponselnya kini berdiri nyata di depan pintu rumahnya. "Mas Jarwo." Suara Clara pelan, nyaris tenggelam di udara Solo yang lembab. Jarwo hanya diam. Matanya menatap lurus. Tidak marah, tidak hangat. Netral. Saya mau minta maaf. Saya salah. Saya gegabah. Saya nggak tahu siapa Mas Jarwo waktu itu. Saya malu." Ia menunduk, suara tercekat.
Saya pikir pesanan itu cuma dagangan. Saya lupa di balik itu ada hidup orang. Saya baca semuanya. Saya nonton Ibu Mas Jarwo nangis di TV. Saya nangis juga. Sunyi sebentar. Hanya suara angin yang menggoyang daun pisang kering di atas atap. Jarwo menarik napas panjang. Lalu ia berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya cuma pengen jualan tenang. Buat makan, buat nyenengin ibu. Saya nggak nyangka hidup saya bakal seribet ini." Clara mengangkat wajah. "Saya ngerti kalau Mas marah. Tapi saya mau tanggung jawab. Saya mau bantu. Saya." "Mbak Q," potong Jarwo. Nadanya tenang, tapi dalam. "Kalau minta maaf, saya maafkan. Tapi saya nggak butuh bantuan. Saya cuma butuh orang lain ngerti bahwa yang kelihatan kecil di mata kita bisa jadi satu-satunya harapan buat orang lain." Clara menutup mulutnya, menahan tangis. Di hadapannya, bukan sekadar penjual nasi uduk, tapi seorang manusia yang jauh lebih besar dari angka followers dan engagement rate. Malam itu, Clara menulis satu unggahan panjang. Tanpa filter. Tanpa editan. Hanya gambar warung sederhana Jarwo dan tulisan. "Hari ini, saya belajar bahwa nasi uduk bukan cuma makanan. Tapi bisa jadi perjuangan, bisa jadi cinta, bisa jadi doa yang dimasak sejak dini hari. Maaf, Mas Jarwo. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda." Unggahan itu viral. Tapi kali ini, bukan karena drama, melainkan karena kejujuran. Dan di rumah kecil yang sama, Jarwo kembali duduk bersama ibunya, menyeruput teh hangat. Ia tahu, badai sudah berlalu. Dan ia memilih memaafkan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa memeluk luka dan tetap berjalan. Langit Solo pagi itu pucat keperakan, seakan ikut melepas kepergian dua insan yang akan menempuh perjalanan suci. Bandara tampak sibuk, tapi di tengah keramaian itu, satu pemandangan membuat beberapa mata berkaca. Seorang pria sederhana menggenggam erat tangan ibunya, yang mengenakan mukena putih bersih dan wajah teduh yang nyaris tak percaya pada apa yang tengah terjadi. Jarwo dan Bu Agini siap berangkat ke Tanah Suci. Di dalam pesawat, ketika awan-awan mengepul lembut di jendela, Jarwo menatap keluar dengan pandangan jauh. Ia mengingat semua langkah yang mengantar mereka ke sini. Gerobak tua, pagi-pagi gelap dengan nyala kompor kecil, senyum ibu yang tak pernah absen, juga malam-malam ketika ia hanya bisa berdoa dalam diam. Dan sekarang, doa itu diterbangkan oleh sayap logam menuju langit Arab. Ia menunduk, menatap ibu di sampingnya yang tertidur dengan tenang, masih memeluk tas kecil berisi mushaf dan sehelai foto almarhum suaminya. Jarwo membisikkan doa. Bukan untuk kekayaan. Bukan untuk ketenaran. Tapi agar perjalanan ini menjadi penyempurna cinta dan ketulusan hidup yang sudah lama ia perjuangkan. Saat kaki mereka menginjak tanah Mekah, Jarwo hampir tak percaya. Panas yang menggigit tidak menghapus kehikmatan langkahnya. Ia menggandeng Bu Agini melewati lautan manusia yang berpakaian putih. Semua sama, tak ada selebgram, tak ada pejabat, tak ada pedagang. Yang ada hanya hamba-hambanya, pulang ke rumah Tuhan. Saat mereka melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, Bu Agini menangis. Tangis seorang ibu yang menyimpan doa selama puluhan tahun di balik sajadah butut, kini menyaksikannya dijawab dengan nyata. "Mas, ibu nggak mimpi, kan?" bisiknya. Jarwo tak bisa menjawab. Matanya terlalu basah. Tangannya terlalu gemetar. Tawaf, sa'i, zikir, doa. Semua mereka lakukan bersama. Jarwo selalu di samping ibunya, memapah dengan sabar, menenangkan ketika kaki sang ibu lelah, menyeka peluh dengan ujung kain ihram. Tapi di balik semua itu, Jarwo tahu, yang lebih dulu memapah hidupnya adalah ibu. Pada hari yang dijadwalkan untuk sujud syukur di hadapan Ka'bah, Jarwo memilih tempat paling dekat yang bisa ia capai. Ia menunduk. Dahinya menyentuh lantai suci. Dalam sujudnya, waktu terasa lenyap. Tak ada lagi gang sempit. Tak ada Clara. Tak ada nasi uduk. Yang ada hanya dia, Tuhan, dan sepotong janji lama. "Ya Allah, ini bukan karena saya kuat. Ini semua karena Engkau baik. Dan karena Engkau masih izinkan ibu hidup. Agar saya bisa bahagiakan dia, meski sedikit." Malam itu di hotel,
Bu Agini menyisir rambutnya perlahan, duduk di dekat jendela yang menghadap Masjidil Haram. Jarwo duduk di lantai, bersandar di kakinya. Ibu bahagia. Mas. Ibu bisa pulang tenang nanti, ucapnya lembut. Jarwo mendongak. Pulang ke Solo. Maksudnya? Bu Agini tersenyum. Samar. Iya, ke Solo, ke rumah. Tapi kalau nanti ibu dipanggil Allah, Mas nggak usah sedih. Ibu udah lihat Ka'bah. Udah sujud di tempat yang dulu cuma bisa ibu lihat di kalender. Jarwo mencium tangan ibunya lama sekali. Di tangannya ada garis-garis tua. Tapi di dalamnya ada surga kecil yang selama ini ia jaga. Dan malam itu, Jarwo menatap langit Mekah dari balkon hotel. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Seolah Tuhan sendiri tengah menatapnya. Dan berbisik. Janji sudah kau tepati, wahai anak yang berbakti. Langit Solo sore itu menggantung mendung tipis, seperti selendang abu-abu yang enggan turun hujan. Di balik jendela angkutan bandara, wajah Bu Agini bersinar lebih tenang dari sebelumnya. Tangannya terus menggenggam tas kain putih bertuliskan, Umroh 2021. Sementara Jarwo duduk di sampingnya, menatap jalanan kota kecil itu dengan mata yang jauh lebih lapang dari saat ia pergi. Solo masih sama, tapi hati mereka tidak. 1 minggu setelah kembali, kabar baik kembali datang. Seorang pengusaha muda lokal, yang terinspirasi dari kisah Jarwo di TV dan media sosial, menawarkan satu kios kecil di dekat pasar tradisional. Gratis sewa selama setahun penuh. Ini bukan sedekah, Mas Jarwo, katanya waktu itu sambil tersenyum. Anggap saja ini investasi ke orang baik. Kios itu mungil, tapi bersih. Ada etalase kaca yang cukup untuk 15 bungkus nasi uduk, 1 meja stainless kecil, dan ruang belakang untuk masak. Di luar, jalan pasar yang selalu ramai seperti tak sabar menunggu wangi nasi uduk yang dulu hanya tercium di gang sempit. Dan kali ini, Jarwo tidak berjalan sendiri. Ia mengajak Pak Bejo, tetangganya yang sudah lama nganggur. Juga Mbak Sari, janda muda dengan 2 anak yang biasa bantu-bantu cuci piring. Mereka diberi upah layak, dikasih makan, dikasih harapan. Saya ini cuma numpang hidup, Mas, kata Pak Bejo suatu pagi. Tapi sampai yang ngajari saya, ternyata bisa juga numpang hidup sambil bermanfaat. Jarwo hanya tersenyum. Ia tak pandai merespons pujian. Tapi tiap kali melihat ibu duduk di kursi kecil di pojok kios, membaca Quran atau hanya memandangi kesibukan di dapur, ia merasa semua lelahnya terbayar lunas. Nasi uduknya kini punya nama, Nasi Uduk Barokah Gang Sempit. Nama itu dipilih oleh netizen lewat polling di Instagram. Clara, sang selebgram, bahkan ikut mempromosikannya secara rutin, tanpa dibayar. Mas Jarwo, saya mau belajar dari sampeyan, kata Clara suatu hari ketika mampir lagi. Kali ini membawa 2 kamera dan 1 tim konten. Belajar apa, Mbak? Tanya Jarwo, polos. Belajar jadi manusia. Jarwo tertawa kecil. Itu pelajarannya tiap hari, Mbak. Kadang lewat nasi, kadang lewat sabar. Dalam waktu 2 bulan, lingkungan sekitarnya ikut berubah. Beberapa warga yang dulunya pengangguran kini ikut bantu produksi sambal, bungkus daun pisang, bahkan antar pesanan ke kantor-kantor. Ekonomi kecil di gang sempit itu mulai berdenyut lagi. Anak-anak bisa jajan. Ibu-ibu tersenyum lebih sering. Bahkan, Bu RT sampai berkata, gang kita sekarang wangi terus. Bukan cuma nasi uduknya, tapi juga rezekinya. Dan malam itu, di beranda rumah sederhana, Jarwo duduk bersama ibunya sambil menyeruput teh hangat. Tak banyak kata, tapi Bu Agini sempat berucap pelan, seperti doa yang dibisikkan angin. Mas, rejeki itu nggak selalu datang dari uang. Kadang datang dari orang yang kita buat hidupnya lebih ringan. Jarwo menatap wajah ibunya yang mulai keriput tapi damai. Ia tahu betul, setiap hal yang ia raih, bukan hanya karena kerja keras, tapi karena restu dari wanita yang selama ini mendoakannya tanpa jeda. Di malam itu, Solo tak berisik, tapi hati Jarwo ramai oleh syukur. 3 bulan setelah kepulangannya dari Tanah Suci, nama Jarwo Nasi Uduk makin sering disebut di berbagai kanal. Mulai dari TV lokal, vlog kuliner, hingga seminar kewirausahaan. Tak ada yang menyangka, pria sederhana dari gang sempit di Solo itu
kini duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional dalam sebuah acara bertajuk UMKM Bangkit, Indonesia Kuat. Sore itu, di sebuah gedung pertemuan besar di pusat kota, Jarwo mengenakan batik pinjaman dan sepatu kulit yang dibelikan tetangganya. Ia duduk rapi, menunduk sedikit, bukan karena minder, tapi karena tetap merasa dirinya hanya seorang penjual nasi uduk. MC dengan suara bersemangat membuka acara, lalu menyebut nama Jarwo sebagai Duta UMKM Inspiratif 2021. Semua tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorot wajahnya yang kaku menahan gugup. Saya bukan siapa-siapa, ucap Jarwo pelan di atas podium. Saya cuma jualan nasi uduk. Tapi karena ibu saya, karena tetangga saya, karena orang-orang yang baik, saya jadi bisa berdiri di sini. Suara gemetar. Tapi justru itu yang membuat semua tamu undangan diam dan mendengarkan dalam hening yang hikmat. Bagi saya, UMKM bukan cuma usaha kecil, tapi usaha keras. Usaha dengan hati. Dan usaha untuk bertahan sambil tetap berbagi. Tangannya gemetar saat menerima piagam penghargaan. Tapi di matanya, yang terbayang adalah wajah ibunya, yang sedang duduk di kursi penonton, menatap bangga meski berurai air mata. Hari-hari setelahnya semakin sibuk. Jarwo beberapa kali diundang mengisi pelatihan. Ia berbagi tentang manajemen sederhana, tentang kejujuran, dan tentang pentingnya menjual sesuatu dengan rasa syukur. Ia tak pernah membawa slide presentasi. Hanya cerita. Bahkan, kampus vokasi di Solo mengundangnya sebagai pembicara tetap untuk kelas kewirausahaan sosial. Mahasiswa terpukau. Tak sedikit yang datang ke kiosnya hanya untuk melihat langsung bagaimana seorang pria dengan modal daun pisang dan cita-cita bisa menyulap sebuah gang jadi pusat pergerakan ekonomi kecil. Suatu hari, saat pulang dari mengisi pelatihan di sekolah kejuruan, Jarwo duduk di teras rumah. Ibu membawakannya segelas es jeruk. Mas, sampeyan makin terkenal. Nanti jangan lali sopo sing dongaken jenengan sabendina. Jarwo tersenyum. Ia tak perlu menjawab. Ia tahu, doanya tak akan pernah lebih kuat dari doa wanita yang duduk di sampingnya saat itu. Dan malam itu, di langit Solo yang cerah, terbang sebuah pesan dari gang sempit untuk seluruh negeri. Bahwa keikhlasan, ketulusan, dan kerja keras bisa membuat yang kecil jadi besar. Yang sederhana jadi berarti. Yang dilupakan, akhirnya dihormati. Setiap pagi, aroma nasi uduk yang mengepul dari kios Jarwo bukan lagi sekadar wangi santan dan daun pandan. Ada aroma lain yang lebih kuat, keikhlasan. Dan keikhlasan itu, tanpa disadari, mengikat hati banyak orang dari berbagai latar belakang. Dari warga sekitar, peziarah rasa syukur, hingga tokoh-tokoh yang dulu jauh dari dunia gang sempit. Salah satu yang paling mencolok, Clara. Clara, sang selebgram yang dulu membuat kisah Jarwo viral karena sebuah kesalahpahaman, kini datang ke kios bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai sahabat. Bukan untuk mengeluh, tapi membantu. Hampir setiap minggu, ia membuat konten yang memperkenalkan nasi uduk barokah gang sempit ke followersnya. Hari ini aku nggak cuma beli nasi uduk ya, tapi juga belajar dari Mas Jarwo. Kalau minta maaf itu harus dari hati. Dan kalau kita pernah salah, jangan malu untuk ikut memperbaiki. Tulisnya di Instagram Story, disertai video senyuman Jarwo yang canggung. Kini, antrean di kios tak hanya terdiri dari orang-orang yang lapar perut, tapi juga yang lapar akan ketulusan. Ada pasangan muda yang ingin memulai usaha dan datang untuk belajar langsung. Ada siswa SMK yang datang membawa buku catatan, minta izin wawancara untuk tugas akhir. Ada rombongan komunitas sosial yang sekadar ingin ngobrol, duduk lesehan, dan merasakan rasa syukur di nasi uduk Jarwo. Jarwo sendiri tak banyak berubah. Ia tetap melayani dengan tangan sendiri. Tetap menyendok nasi pelan-pelan, memastikan takarannya adil, sambil tersenyum. Nasi uduk ini bukan bikin saya kaya, katanya suatu hari ke Clara. Tapi bikin saya kenal banyak orang baik. Itu lebih berharga. Clara mengangguk. Dulu ia percaya bahwa konten yang bagus harus dramatis, penuh estetika, penuh sensasi. Tapi sekarang, ia tahu, yang menyentuh hati justru adalah kisah sederhana yang jujur. Suatu sore, Jarwo mengadakan makan gratis setiap Jumat. Ia tak mau menyebutnya sedekah, cukup disebut Jumatan Rasa Syukur. Clara ikut bantu promosi. Dan pada hari pertama program itu dimulai,
Antrean di kios melingkar hingga gang depan. Tapi bukan karena gratis. Orang datang karena ingin jadi bagian dari rasa syukur itu. Di balik setiap bungkus nasi uduk, ada doa yang dilipat rapi oleh tangan-tangan yang bersyukur. Dan dari sebuah kesalahan, bisa tumbuh sebuah persahabatan, jika hati mau membuka. Gang itu tak lagi sempit. Ia kini menjadi jalan yang menyatukan banyak jiwa yang mencari makna. 5 tahun telah berlalu sejak hari pertama nasi uduk Jarwo dikenal luas. Gang sempit itu kini bersih, penuh mural inspiratif, dan dikenal warga Solo sebagai Gang Barokah. Namun meski banyak yang berubah, satu hal tetap sama. Suara panci beradu dan aroma santan yang menyapa pagi. Jarwo, yang kini genap berusia 42 tahun, masih bangun pukul 3.30 dini hari. Ia masih memasak bersama ibunya yang rambutnya kini makin memutih. Tapi senyumnya tetap hangat seperti dahulu. Hari itu, Aula Balai Kota Solo dihiasi elegan. Acara, Malam Apresiasi Tokoh Inspiratif Kota Solo, mengundang puluhan orang dari berbagai latar belakang. Tapi salah satu nama yang paling dinanti adalah Jarwo Supriyadi, penjual nasi uduk dan penebar harapan. Mengenakan batik biru tua dan celana bahan sederhana, Jarwo berdiri di depan mikrofon. Suaranya masih pelan, nadanya merunduk, tapi justru karena itu, semua diam dan mendengarkan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma anak kampung yang ingin bikin ibu saya bahagia. Dan nasi uduk ini bukan cuma jualan. Ini doa yang dibungkus daun. Suara hadirin perlahan terdengar, banyak yang mengusap sudut mata mereka. Dulu saya berpikir sukses itu harus besar. Tapi ternyata, sukses itu ketika kita bisa tidur nyenyak karena tidak menyakiti siapa-siapa. Di meja tamu, sang ibu duduk dengan bangga. Di pangkuannya, buku biografi berjudul Daun Panas, Harapan Hangat, Kisah Jarwo Penjual Nasi Uduk. Buku itu ditulis oleh seorang jurnalis muda yang sejak awal mengikuti kisah Jarwo, dan kini menjadi bestseller nasional. Buku itu tak hanya berisi kisah perjuangan, tapi juga nilai-nilai tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan bakti pada orang tua. Banyak sekolah dan komunitas sosial menggunakannya sebagai bahan diskusi. Jarwo sendiri tak merasa menjadi tokoh. Ia tetap menyebut dirinya dengan satu kalimat sederhana. Saya ini hanya tukang nasi uduk yang ingin membahagiakan ibu saya. Dan di tengah riuhnya tepuk tangan malam itu, Jarwo menunduk. Bukan karena rendah diri, tapi karena tahu bahwa semua yang ia capai, bukan semata hasil usahanya, tapi berkat doa seorang ibu, kemurahan hati orang-orang baik, dan keyakinan bahwa hidup sederhana pun bisa menjadi hidup yang layak dikenang. Di luar aula, malam terasa teduh. Angin berembus lembut. Dan di sebuah gang kecil di sudut kota Solo, seorang ibu menyiapkan bumbu untuk esok pagi. Seperti biasa, besok akan ada nasi uduk. Seperti biasa, akan ada senyum. Dan seperti biasa, akan ada harapan yang dibungkus daun pisang. Karena bagi Jarwo, bahagia itu, sesederhana melihat ibunya tersenyum setiap pagi.